video kali ini saya akan mencoba mereview sekilas tentang hosting yang ada di Indonesia. Salah satu hosting yang ingin saya lihat secara sekilas yaitu ID Cloud Host. Nah, di sini dalam memilih hosting ada beberapa kriteria yang biasanya saya lihat. Salah satunya kita lihat di sini ada berapa di pilihan hostingnya. Saya cuma lihat ada dua jenis saja ya, Cloud Hosting cPanel dan Cloud Hosting Plus. Nah, ini untuk reseller hosting juga sama yang cPanel dan Plus-nya. Sekarang kita lihat di cPanel ya, karena saya terbiasa menggunakan cPanel, jadi saya akan lihat di cPanel, Cloud Hosting cPanel maksudnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan harga dan juga spesifikasi hostingnya. Yang biasanya saya melihat CPU-nya, storage, virtual memory dan juga bandwidth-nya ya. Ini perlu diingat, tidak ada yang unlimited ya, pasti ada batasannya. Kalau kalian perhatikan mungkin kemungkinan di bagian perjanjian term of condition-nya nanti ini pasti ada aja batasannya ya. Nah, sebagai pemula kita biasanya pasti mulai dari awal ya, karena kedepannya nih pasti bisa di-upgrade ke lebih tinggi. Kalau kalian memiliki website di mana jumlah pengunjungnya sudah semakin banyak, kalian bisa upgrade secara bertahap sesuai dengan kebutuhan ya. Yang perlu kalian ketahui sini kualitas menentukan harga ya. Nah, sebagai mula kita lihat nih yang di awal harga termurah dengan harga 15.000 per bulan. Speknya seperti ini, satu CPU core, storage-nya 1 GB, memorinya setengah GB ya. Kita lihat ke bawah. Kita harus biasakan melihat apa saja yang ingin disampaikan atau bisa diberikan oleh ID Cloud Host nih. Sini ada berapa speknya. Tapi kalau menurut saya sih ini semuanya masih standar ya. Hampir rata-rata semua penyedia jasa hosting juga akan memberikan hal yang sama seperti ini, masih standar aja. Saya belum melihat sesuatu yang beda. Ya, ini masih standar juga. Cloudflare itu masih standar ya, rata-rata sudah semuanya. Yang paling membedakan paling ini dia, Immuify nggak semuanya memberikan, ini juga tidak. Ya, ini free SSL itu mutlak ya, itu sudah mutlak hukumnya itu. Jika kalian mau milih hosting ya, kalau tidak ada free SSL udah jangan dah beli hostingnya. Walaupun kita bisa pakai plugin nantinya, tapi akan repot ya. Seharusnya ini memang udah gratis. Sekarang teknologi apa saja yang dipakai oleh ID Cloud Host ya. Di sini agak susah lihatnya. Mungkin di sini keunggulannya. Tidak terlalu tip-centric, nggak ada informasi. Ya, ini kan setiap penyedia jasa hosting pasti akan mengatakan kalau hostingnya yang terbaik ya. Di sini kurang lengkap sekali kalau menurut saya speknya apa saja yang kita dapatkan dari hosting ini ya. Hanya CPU, storage, virtual memory dan bandwidth. Oh iya, sini ada railgun-nya. Cloudflare ini kelebihannya ada railgun ya. Mungkin di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Jika kalian tidak nonton, saya akan jelaskan. Railgun itu istilahnya spek lebih tinggi dari Cloudflare ya. Jadi ini mempercepat jika server kita ada di Singapura ataupun Jakarta dan kita menggunakan railgun. Jadi pengunjung yang dari luar negeri, dari Amerika dan sebagainya akan lebih cepat mengakses karena data centernya ini. Karena pengunjung tersebut akan mencari data center yang terdekat dari lokasi si pengunjung. Kurang lebih seperti itu secara sekilasnya ya. Yang ini email ya hampir rata semua sama ya. Kalau pada dasarnya setiap penyedia jasa hosting pasti akan menjaga keamanannya dia. Jadi sebenarnya kita tidak perlu memilih hal-hal yang bersifat tambahan dari segi keamanan ya. Saya yakin semua penyedia jasa hosting akan berusaha mengamankan servernya ya. Karena ini share hosting maupun share cloud hosting, secara otomatis mereka pasti akan berusaha mengamankan server mereka ya. Jadi nggak usah khawatir. Alokasi sumber daya. Oke. Kalau menurut saya sih bahasa marketing ya. Kita tidak tahu, saya tidak tahu, belum tahu karena saya belum membeli ini, jadi saya tidak bisa mengatakan lebih banyak dulu. Kedepannya video ini akan terus saya update ya. Jadi setelah saya membelinya, kalian bisa lihat mungkin di bawah ada deskripsi atau link untuk video update berikutnya ya. Jadi saya ini hanya review sekilas saja tentang ID Cloud Host. Saya coba beli dulu ya yang spek yang paling rendah, register domain, tahu aja. Kalau ada domain seperti ini, waduh. Oke. Ini harga domainnya 125. Di bawah dia ada keterangan apa?
lanjut. Nah, ini kita perlu perhatikan, biasanya hampir semua ya, bisa bilang semuanya, semua penyedia jasa hosting akan memberikan diskon apabila kita menyewa hosting. Semakin lama itu biasanya mereka akan memberikan diskon lebih banyak ya. Tapi rata-rata kalau kalian hanya ingin coba-coba, bolehlah kita mencoba. Tapi kalau janganlah mencoba 1 bulan karena terlalu pendek ya. Minimal 3 bulan lah kita coba. Atau kita lihat apakah ada 30 hari garansi ya. Tanpa pertanyaan, kita dengan alasan apapun, dia tidak mempertanyakan alasan kita untuk berhenti, kita tinggal bilang kita tidak suka, biasanya akan diganti ya, kecuali domainnya ya. Domain tidak akan diganti. Ini untuk hosting aja paling di refund ya, rata-rata seperti itu. Mungkin kalian harus melihat ada term and conditionnya biasanya sini. Jadi sebelum kalian approve, kalian perhatikan. Saya tidak melihat, mungkin belum ya, saya belum melihat syarat dan ketentuannya ya. Kita coba lihat. Saya ingin cek harganya ya. Nah, untuk lokasi server tergantung bisnis kalian ya, usaha kalian targetnya di mana ya. Kalau Indonesia bisa di Jakarta, kalau luar negeri London, kalau ini Singapura istilahnya 50-50 ya, kurang lebih 50-50. Tapi kita sudah ada Cloudflare jadi nggak masalah sih. Jadi tapi saya cenderungan lebih suka di Singapura ya, kurang lebih kemungkin kita tidak tahu ke depannya, bisa jadi target pengunjung kita dari luar negeri dan juga jadi dari Indonesia. Jadi kalau untuk server kemungkinan saya akan milih Singapura ya, walaupun kadang-kadang setiap penyedia jasa hosting data center yang di Jakarta itu lebih lambat dibandingkan Singapura, begitu juga dengan sebaliknya, bukan gitu ya, tergantung dari ID Cloud Host ini sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat fitur lainnya. Weebly ya, kita nggak gunakan ini karena saya depannya juga fokusnya nanti hanya akan ke WordPress saja. Ini spam mapper kita nggak perlu ya, kecuali kalian berencana untuk nyepam, jadi ini beli ini juga nggak ada gunanya ya. Nah, totalnya kita lihat nih, setahun berapa nih? Oke, 187.000 per tahunnya. Ini tidak dijelaskan. Kita coba lanjut. Ini untuk hosting aja. Jadi kita lihat totalnya, belum kelihatan. Oke, ini ini free per 1 tahun. Berarti ini 1 tahun dia free untuk DNS manajemennya ya. Kalau sini seharusnya sih gratis ya. Kalau menurut saya seharusnya ini gratis, karena di sini kita mampu mengelola domain kita nanti. Kita mau ganti name servernya bisa dan sebagainya. Sebenarnya banyak keuntungannya kalau kita memiliki fitur DNS management ya. Tapi sayangnya ini hanya disebutkan gratis 1 tahun. Apa saya salah pengertian dengan artinya ini ya? Di video berikutnya mungkin akan saya tanyakan ya. Seharusnya ini gratis, itu intinya ini seharusnya gratis, itu aja. Mungkin ini poin yang menjadi pertimbangan kita ya dalam menyewa hosting ya. Kita lihat total akhirnya 324.000. Oke, berarti ini kedepannya memang sekian ya, 324.500 kita membayarnya. Ini tahun pertama kita bayar segini, tahun berikutnya juga kita bayar ya. Nah, sini biasanya kalau kalian membeli itu pasti melupakan ya term of conditionnya. Di sini harus hati-hati juga. Di sini kadang-kadang kelihatan ya. Di sini saya nggak akan jelaskan. Kalian kalau mau lihat baca-baca lagi silahkan. Tapi selalu perhatikan term conditionnya ya. Kadang-kadang biasanya sini ada kebijakan yang berupa refund ya. Sini cuma saya belum lihat sih ada kebijakan refundnya. Kebijakan voucher. Oke lah, kalian lihat saja nanti ya. Oke, jadi ini sekilas tentang ID Cloud Host ya. Oh ya, saya lupa menjelaskan tentang pembayarannya ya. Pembayarannya sih biasanya standar aja sih. Hampir rata transfer, hampir rata bisa instan ya. Virtual juga bisa. Ini ada instant payment, jadi bisa langsung otomatis hosting kalian itu berfungsi ya. Oke, baiklah, ini sekilas tentang ID Cloud Host. Kita kembali dulu. Mana home-nya? Kenapa kesini ke client area ya? Oke, ini sekilas ya. Jadi fitur hostingnya dia tidak terlalu banyak juga ya. Hanya cloud hosting, cPanel dan Flash dan reseller hosting aja. Tidak banyak pilihan ya. Jadi perlu di sini kadang-kadang kalian mungkin masih bingung dengan cloud hosting dan juga share hosting atau web hosting ataupun share cloud hosting. Pada dasarnya itu kurang lebih mirip ya. Yang membedakan kalau ID Cloud Host memberikan statement bahwa
dia cloud hosting, berarti dia menggunakan teknologi cloud ya. Jadi sifatnya virtual, jadi lebih aman kita untuk hosting dia di cloud host. Sini untuk level selanjutnya ya, kalau kalian tergantung kebutuhan website ya. Ini tidak saya bahas. Jadi kalau kalian sudah sampai ke tahap ini, saya yakin kalian sudah mengerti ya. Jadi ini untuk review yang di awal yang kalian mungkin belum pernah membeli hosting atau belum ingin membuat website terus ingin membeli hosting. Ini adalah sekilas tentang ID Cloud Host ya. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya penyedia jasa hosting di sini. Sini saya sudah memilih beberapa. Di Indonesia itu sebenarnya sangat banyak, cuma beberapa sini akan mulai saya review satu persatu dan saya akan tes dari segi kecepatan, dari segi lain-lainnya ya, keamanan dan sebagainya, fitur-fitur yang mereka berikan ya. Jadi silahkan ikuti channel ini dan jangan lupa subscribe, dan tunggu video saya berikutnya untuk mereview hosting ID Cloud Host secara detail, di mana saya akan membelinya dan mengetes spesifikasi serta kecepatnya. Terima kasih dan selamat berkreasi.